Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, salam diskusi. Perkenalkan, nama saya Dina Aske Izanti dan teman saya Naya Rakil Azhara. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Kami dari kelompok 2 akan berdiskusi mengenai tentang hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan dalam Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi bahasan kita, ada baiknya kita membahas apa itu pendidikan. Pendidikan itu apa sih, Din? Jadi pendidikan itu secara sederhananya dikatakan sebagai sebuah proses memanusiakan manusia. Nah, Din, tadi kan katanya proses memanusiakan manusia. Terus itu contohnya apa aja sih? Jadi yang arti dari memanusiakan manusia itu yaitu kita saling menghormati dan menghargai sesama. Inilah sikap yang harus kita pelihara dalam diri dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak boleh kayak ngerosting gitu? Ya, kita nggak boleh ngerosting, kita harus menghormati, kita harus menghargai ini dia, pendapat dia, kita tidak boleh menjatuhkannya. Nah, Din, kemarin aku tuh ada baca jurnal kan, terus katanya si Charles Darwin ini dia mengungkapkan bahwa manusia itu sejajar sama binatang. Jadi pendapat si Charles itu manusia itu sama binatang itu sejajar. Sejajar. Tapi kenapa ya? Kenapa dia berpendapat seperti itu? Karena terjadinya manusia itu dari sebab mekanis, yaitu teori descendensi atau ilmu turunan, dan juga teori natural selection atau teori pilihan alam. Ada juga loh, menurut Aristoteles, dia itu juga memberikan definisi manusia itu sebagai binatang yang berakal sehat, yang mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pikirannya. Jadi dia itu juga sama lah dikit-dikit dengan Charles tadi, sama dengan dia menyetarakan manusia dengan binatang. Tapi kan binatang kan nggak punya akal. Iya, mungkin iya kan. Kok bisa ya orang itu berpendapat manusia itu sederajat dengan binatang? Nah, di dalam Al-Quran kan, Allah itu menyebutkan kalau manusia itu bakalan jadi khalifah di muka bumi ini, dan tugasnya itu menjaga dan mengelola alam semesta ini. Terus aku nggak setuju sih sama pendapat si Charles sama Aristoteles itu yang tentang manusia itu sejajar sama binatang, karena kan logika aja sih. Kita kan lebih tinggi sih derajatnya daripada binatang. Saya tadi sama-sama ya sih sama binatang. Benar. Nah, Din, kayaknya pembahasan kita udah agak mulai bercabang-cabang nih. Sebaiknya kita balik lagi ke topik awal, yaitu hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Iya. Jadi dalam pendidikan Islam tersebut, pemahaman akan hakikat itu mengarah pada pendekatan yang holistik, yang menggabungkan aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual itu menjadi satu. Habis itu ada juga hal yang mencakup pembelajaran yang mempromosikan nilai-nilai seperti empati, sosial. Nah, berarti kalau kita memahami hakikat manusia dalam pendidikan Islam itu, kita bakalan bisa membentuk generasi yang berakhlak mulia, terus berpengetahuan luas, terus juga kita juga bisa berhasil gitu nggak sih menjalankan tugas dari Allah yang bakalan kita manusia itu bakalan jadi khalifah di muka bumi ini. Iya. Jadi kita akan membentuk sebuah generasi itu yang sesuai dengan akhlak di dalam Islam. Akhlak Al-Quran, sesuai dengan hadis juga kan. Pokoknya mengikuti akhlak Rasulullah ya guys. Iya, benar sekali. Nah, pendidikan Islam itu juga bertujuan untuk kita tuh memahami tujuan hidup kita dan juga memperkuat hubungan kita sama Allah. Jadi kita punya keuntungan tersendiri ya ketika kita mempelajarinya. Benar itu. Nah, pembahasan kita udah kompleks banget sih ini. Terus intinya aja sih nih, Din, biar yang lain juga bakalan ngerti kan inti dari pembahasan kita ini. Inti dari pembahasan hakikat manusia dalam pendidikan Islam yaitu setiap manusia itu memiliki martabat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka itu memiliki potensi yang unik untuk mengembangkan secara holistik. Jadi mereka itu dikasih kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka yang ada di dalam diri mereka.
maupun itu yang tersembunyi maupun yang memang sudah terbentuk sejak dini. Nah, mungkin itu saja dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.